Halo, nama saya Dr. Cila, dokter bedah plastik dari Prinsesa Klinik. Hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai seputar operasi breast implant. Implan payudara itu adalah fungsinya untuk memperbesar ukuran payudara secara penampilan. Kalau bahannya adalah terbuat dari silikon gel. Jadi dia sifatnya itu lembut, lunak, lentur seperti ini. Salah satu. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya bukan cairan, bukan barang yang disuntikan, namun dia sudah dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu masing-masing, dengan bentukan masing-masing juga, dan dengan kekenyalan yang kurang lebih seperti ini. Jadi yang tidak disarankan adalah yang berupa suntikan cair langsung ke payudara, tapi yang seperti ini masih diperbolehkan. Kalau kita menghitung resiko, memang kita bicara adalah penambahan satu barang dari luar tubuh kita. Kita memang bicara ada resikonya dibandingkan dengan kalau tidak melakukan tindakan. Namun apabila ditanyakan tentang masalah bahaya, sampai sejauh ini masih diperbolehkan dengan resiko tentunya. Kalau kita bicara bahaya, pada operasi payudara yang misalnya implannya pecah itu bisa berbahaya, atau hal-hal yang misalnya resiko, bisa bicara dengan resiko infeksi, kita bicara misalnya pasang implan ada resiko infeksi, ya bisa saja. Namun kalau kita bicara bahaya terhadap nyawa, maksudnya yang mengancam nyawa, itu tidak ke arah sana. Dan efek sampingnya apa sih? Mungkin lebih ke tepatnya adalah resikonya apa. Resikonya pertama, ada resiko yang paling dekat dengan pasca operasi, disebutnya adalah resiko early complication. Nah, kalau pascanya kita bicara late complication yang lama. Jadi ada resiko komplikasi yang paling dekat atau komplikasi yang setelah jangka panjang. Setelah pasang implan payudara itu masih dapat menyusui. Ini terkait dengan ada dua posisi implan terhadap kelenjar payudara. Saya contohkan seperti ini. Ini implan. Secara umum ada dua teknik yang dipergunakan. Posisi dia terhadap kelenjar menyusui dan posisinya terhadap implan dan terhadap puting. Jadi apabila menyusui, bayangkan pasien posisi tidur, puting di atas, kelenjar payudara di atasnya, dan ini implan di bawahnya. Dia tidak mengganggu produksi susu, air susu untuk keluar dari puting. Apalagi apabila insisinya tidak sekitaran dan tidak ada traumatik terhadap puting susu. Nah, implan ini ada dua posisi. Dia tepat di bawah kelenjar payudara ataupun di bawah otot, satu lapis lagi di bawahnya. Jadi setelah kelenjar ada lapisan otot, terus kemudian ada implan. Dua-duanya tidak menimbulkan keluhan dan gangguan terhadap proses menyusui. Kalau kita bilang bisa terlihat natural, bisa saja. Bisa terlihat tidak natural, juga bisa. Kalau natural, misalnya kita berkaitan dengan apakah ukuran payudara yang implan payudara yang dipasang itu adalah masih kurang lebih cocok dengan ukuran badan pasien. Anggap begini, kalau misalnya seseorang yang ukuran dadanya tidak terlalu lebar, tinggi tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun dipasang implan yang besar, agak terlalu besar sekali terhadap proporsi tubuh pasien tersebut, maka kesannya akan menjadi tidak natural. Karena misalnya anggaplah tidak terlalu tinggi, orangnya pendek, tapi payudaranya menjadi besar sekali gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mau sekedar normal-normal saja, terlihatnya masih oke, masih cukup seksi tapi tidak terlalu berlebihan, ada hitungan tertentu, ukuran tertentu yang apabila dipasang itu harus disesuaikan dengan tinggi dan lebar dada dari pasien. Apabila mengenai ukuran, apabila mengenai placement juga kita harus bicara posisi kelenjar terhadap implan. Ada misalnya posisi kelenjar payudaranya pasien memang sudah turun, sudah petosis istilahnya. Jadi kalau misalnya dipasang implan pun, sebelum dipasang implan memang sudah terlihat jatuh gitu ya, istilahnya ngondoy gitu ya. Nah, kalau sudah jatuh seperti itu, kemudian dipasang implan, nanti hasilnya pun akan tetap tidak terlihat terlalu natural gitu. Jadi tergantung saat ini pasien kondisi payudaranya seperti apa, itu yang harus kita lihat. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai edukasi implan payudara hari ini.
Apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan atau mengenai hal-hal yang belum saya bisa jelaskan di konten hari ini, mungkin dapat ditanyakan di kolom komentar.